Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Juliar, salah satu mahasiswa dari Universitas Anggabuana, program studi Magister Teknik Sipil. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sebuah kajian tentang infrastruktur hijau dan abu-abu dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs, yang mana ini adalah merupakan tugas refleksi dari 5 pertemuan sebelumnya dan disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen infrastruktur hijau. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas hidup, serta pemeliharaan lingkungan. Infrastruktur yang baik tidak hanya berfungsi untuk mendukung aktivitas masyarakat, tetapi juga mampu memberikan dampak jangka panjang yang positif terhadap keberlanjutan ekosistem. Dalam konteks global saat ini, kebutuhan akan infrastruktur yang mampu menjawab tantangan perubahan iklim, urbanisasi yang pesat, dan degradasi lingkungan yang semakin mendesak. Hal ini tercermin dalam tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goal yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2015. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama, apa saja kelebihan dan kekurangan infrastruktur hijau dan abu-abu dalam mendukung pembangunan keberlanjutan? Yang kedua, bagaimana infrastruktur hijau dapat berkontribusi pada pengelolaan hidrologi dan sumber daya air? Yang ketiga, bagaimana penerapan infrastruktur hijau dapat dioptimalkan di sektor-sektor penting seperti perkotaan, pertanian, transportasi, dan energi? Yang keempat, apa tantangan utama dalam mengintegrasikan infrastruktur hijau dan abu-abu serta solusi yang dapat diterapkan? Untuk tujuannya sendiri, yang pertama mengidentifikasi peran infrastruktur hijau dan abu-abu dalam mendukung SDGs. Yang kedua, menguraikan teori dan konsep dasar terkait pengelolaan air menggunakan infrastruktur hijau. Yang ketiga, memberikan rekomendasi penerapan infrastruktur hijau di berbagai sektor. Yang keempat, mengusulkan strategi untuk mengatasi tantangan dalam implementasi infrastruktur hijau. Adapun beberapa teori, yang pertama, pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development, ini memiliki 3 pilar utama yang harus diperhatikan. Yang pertama, keberlanjutan ekonomi untuk mendukung pertumbuhan yang inklusif dan berkeadilan. Kemudian yang kedua, keberlanjutan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian yang ketiga, keberlanjutan lingkungan untuk melestarikan ekosistem dan sumber daya alam. Yang kedua, ekosistem sebagai infrastruktur mengacu pada peran ekosistem alam sebagai pendukung kehidupan yang menyediakan layanan penting bagi manusia dan lingkungan. Dalam konteks ini, ekosistem berfungsi seperti infrastruktur buatan yang mendukung keberlangsungan hidup dan aktivitas manusia, seperti layanan ekosistem. Ini memberikan berbagai layanan yang sering disebut jasa ekosistem, seperti regulasi air, ini untuk hutan dan tanah basah, membantu mengatur siklus air, mencegah banjir, dan menjaga kualitas air. Kemudian pengendalian iklim, hutan menyerap karbon dioksida, berkontribusi pada pengendalian perubahan iklim. Kemudian untuk kesuburan tanah, ekosistem seperti hutan dan padang rumput dapat menjaga kesuburan tanah melalui daur ulang nutrisi. Kemudian pengendalian erosi juga, ini vegetasi, seperti vegetasi ini membantu menjaga tanah tetap pada tempatnya sehingga mengurangi resiko erosi.
Kemudian yang kedua itu solusi berbasis alam. Dalam pembangunan berkelanjutan, pendekatan yang dikenal sebagai nature-based solution atau solusi berbasis alam menekankan penggunaan ekosistem sebagai infrastruktur alam untuk menggantikan atau melengkapi infrastruktur seperti menggunakan mangrove untuk melindungi garis pantai dan dari erosi alih-alih membangun tembok laut. Kemudian mengembangkan taman kota untuk mendinginkan suhu perkotaan dan mengurangi efek terlalu panas. Kemudian manfaat ekonomi dan lingkungan. Mengendalikan ekosistem sebagai infrastruktur seringkali lebih hemat biaya dibandingkan membangun infrastruktur buatan. Selain itu, solusi ini juga dapat mendukung keanekaragaman hayati dan menyediakan manfaat tambahan seperti taman rekreasi. Nah, itu untuk ekosistem sebagai infrastruktur. Kemudian dalam yang ketiga itu hidrologi dan pengelolaan air. Hidrologi ini mencakup studi tentang distribusi, pergerakan, dan kualitas air di bumi. Infrastruktur hijau mendukung pengelolaan hidrologi dengan memanfaatkan proses alam seperti infiltrasi tanah untuk mengurangi limpasan permukaan dan meningkatkan cadangan air. Kemudian seperti filtrasi alami untuk membersihkan air di polutan. Yang keempat, untuk konsep infrastruktur hijau dan abu-abu. Untuk infrastruktur hijau ini dia menggunakan vegetasi dan sistem alami untuk memberikan layanan lingkungan seperti pengendalian banjir dan penyaringan air. Kemudian untuk infrastruktur abu-abu menggunakan pendekatan tradisional yang berbasis teknologi untuk menyediakan layanan dasar seperti sistem pembuangan limbah dan jalan raya. Untuk hasil pembahasannya, untuk infrastruktur hijau maupun abu-abu ini keduanya memiliki kekurangan dan kelebihan seperti pada tabel berikut. Untuk infrastruktur hijau dalam segi keberlanjutan itu rendah karbon dan ramah lingkungan. Tapi untuk infrastruktur abu-abu ini tinggi karbon kemudian berdampak pada lingkungan. Kemudian untuk dari segi efisiensi biayanya, infrastruktur hijau biaya awal relatif rendah, kemudian pemeliharaan juga rendah. Sedangkan untuk infrastruktur abu-abu biaya awal tinggi dan pemeliharaan juga mahal. Untuk fleksibilitasnya, yang infrastruktur hijau ini adaptif terhadap perubahan lingkungan, sedangkan infrastruktur abu-abu tidak fleksibel pada perubahan iklim. Hidrologi dan pengelolaan air dalam infrastruktur hijau. Pentingnya pengelolaan air dalam infrastruktur hijau, yang pertama itu untuk mengendalikan banjir. Ini seperti vegetasi alami ya. Ini dapat menyerap limpasan hujan untuk mengurangi risiko banjir. Contohnya restorasi lahan basah di kawasan delta sungai. Kemudian yang kedua dari segi kualitas air seperti tanaman hijau ini menyaring polutan dan meningkatkan kualitas air sungai serta danau. Contohnya bioswale di area perkotaan. Kemudian yang ketiga, konservasi sumber air. Ini pemanfaatan rain garden dan sumber resapan untuk menambah cadangan air tanah. Penerapan infrastruktur hijau di sektor-sektor krusial. Yang pertama itu di perkotaan, seperti pembangunan taman kota atau atap hijau untuk mengurangi efek pulau panas. Untuk di sektor pertanian ini biasanya seperti agroforestry
untuk meningkatkan produktivitas sekaligus melindungi tanah dari erosi. Agroforestry ini seperti sebuah lahan yang di dalamnya ditanami dengan berbagai jenis tanaman, baik itu tanaman besar dan tanaman kecil. Jadi di dalamnya terdapat beberapa jenis-jenis tanaman tapi dalam satu lahan gitu ya. Kemudian transportasi ini vegetasi sepanjang jalan tol untuk meredam emisi karbon. Ini dalam segi transportasi ya. Jadi vegetasi sepanjang jalan tol ini contohnya untuk meredam emisi karbon. Yang keempat dalam bidang energi itu pemanfaatan energi berbasis biomasa. Adapun tantangan dan solusinya, yang pertama itu untuk tantangan, satu, rendahnya pemahaman publik tentang manfaat infrastruktur hijau. Yang kedua, kurangnya dukungan kebijakan dan pendanaan. Yang ketiga, ketergantungan pada infrastruktur abu-abu. Solusinya, yang pertama meningkatkan edukasi dan kesadaran masyarakat. Yang kedua, mendorong kolaborasi antar pemangku kepentingan. Yang ketiga, mengintegrasikan kebijakan hijau dalam perencanaan tata ruang. Untuk kesimpulannya, infrastruktur hijau dan abu-abu ini memiliki peran penting dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Infrastruktur hijau memberikan solusi alami yang ramah lingkungan, sedangkan infrastruktur abu-abu menawarkan efisiensi teknis. Dengan kolaborasi keduanya sangat penting untuk pengelolaan air, mitigasi perubahan iklim, dan penemuan kebutuhan pembangunan di berbagai sektor. Saran yang bisa diberikan, yang pertama mungkin pemerintah perlu mengadopsi kebijakan yang mendukung pembangunan infrastruktur hijau. Kemudian yang kedua, perluasan kolaborasi antara sektor swasta, masyarakat, dan lembaga internasional untuk mendanai proyek hijau. Yang ketiga, penguatan edukasi tentang manfaat infrastruktur hijau untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Referensi yang diambil ini yang pertama dari Sustainable Development Goal Report PBB, kemudian World Resources Institute WRI atau RI, kemudian studi kasus implementasi green infrastruktur di berbagai negara. Sekian yang bisa saya paparkan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.